Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat iman dan nikmat Islam yang sampai hari ini masih ada dalam diri kita, sehingga dengan dua nikmat itu kita melakukan amal ibadah, amal soleh, termasuk sholat berjamaah di maghrib, kemudian kita hadir di majelis ilmu semacam ini. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada tauladan kita, Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan nanti di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di beberapa hari yang lalu kami mendengar ya, di hari Senin, salah satu dari jamaah kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Bapak Abdul Karim Jailani. Saya ingat beliau ya rajin hadir di majelis kita. Kita kirim Al-Fatihah, kita doakan buat almarhum di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amal ibadahnya, Allah lipat gandakan pahalanya, kemudian Allah berikan ampunan terhadap segala khilaf dan salah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdakwah di kota Mekah, sebagaimana dalam sejarah disebutkan, beliau banyak menemui tantangan. Banyak sekali dari kaum atau suku, khususnya suku Quraisy di Mekah, menolak dakwah Nabi alaihi salatu wasallam, sehingga dakwah di Mekah itu begitu berat karena banyak penolakan, banyak intimidasi, banyak ancaman yang dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kondisi beliau yang ditolak secara sadis gitu ya, secara mentah-mentah, tentu membuat secara psikologi kejiwaan beliau juga tertekan sebagaimana manusia pada umumnya, hingga akhirnya beliau diberikan kekuatan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Di antaranya ada istri tercinta beliau bernama Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, yang terus mendukung beliau dari rumah sebagai seorang istri yang soleha ya. Sayyidah Khadijah memberikan motivasi, mensupport ya, baik secara materi maupun secara kejiwaan, secara psikologi, agar Nabi kuat menghadapi berbagai ujian. Dari luar, menghadapi suku Quraisy, menghadapi para musyrikin, para kafirin yang ada di luar, ada seorang yang bernama Abu Thalib sebagai paman beliau yang pasang badan, yang membela Nabi mati-matian ya. Dua orang itu sangat beliau hargai, sangat beliau cintai, karena menjadi pembela utama ketika Nabi dicemooh, diancam, diintimidasi dan lain sebagainya. Namun
ketika dua orang yang beliau cintai ini meninggal dunia, Sayyidah Khadijah meninggal dunia, begitu juga pamannya Abu Talib, dua orang yang selalu mensupport, membantu beliau, akhirnya dipanggil oleh Allah. Maka kondisi ini begitu berat. Ya, bayangkan bahwa ketika Nabi membutuhkan support, membutuhkan bantuan, ternyata yang biasa melakukan hal tersebut sudah tidak ada lagi di hadapan beliau, sudah tidak lagi ada untuk selama-lamanya. Maka kondisi ini sangat menjadikan Nabi SAW merasa bersedih. Sebagaimana pada umumnya kita ketika orang-orang tercinta, orang-orang yang selalu mendukung kita, memotivasi kita meninggal dunia, maka kesedihan pun tidak akan bisa kemudian kita elakkan, tidak akan bisa kita hindari. Itu pun yang dirasakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menangis ya menangis, karena beliau manusia biasa. Jangan beranggapan bahwa Nabi itu tidak pernah nangis. Jangan beranggapan Nabi kalau tergores tidak berdarah. Nabi pun berdarah-darah ketika berperang, giginya sempat patah, ya, tergores berdarah. Ketika sedih menangis. Beliau manusia biasa, sama seperti kita pada umumnya sebagai manusia. Ketika beliau diberikan ujian, meninggal orang tercinta, beliau menangis. Sampai kemudian, ya, intimidasi yang dilakukan oleh kafir Quraisy, oleh orang-orang musyrikin, semakin lama semakin kuat, karena dari luar yang biasa menjaga, membela Nabi, yaitu pamannya Abu Talib sudah meninggal, maka intimidasi itu semakin keras, semakin kuat. Dari dalam keluarga sendiri, Sayyidah Khadijah yang biasanya mensupport beliau juga tidak ada lagi. Maka Nabi SAW akhirnya memutuskan untuk mencari objek dakwah yang lain di tempat yang berbeda, dengan harapan mudah-mudahan tempat yang berbeda ini ada respon yang baik, ada penerimaan. Akhirnya beliau pergi keluar kota Mekah, tepatnya di daerah Taif. Beliau berusaha untuk hadir di sana, mendakwahkan Islam, mendakwahkan tauhid, dengan harapan sekali lagi masyarakat Taif bisa menerima dakwah Nabi. Di waktu yang panas, musim panas yang luar biasa itu, Nabi berjalan menuju ke Taif, ya, dengan harapan penuh. Sembari, ya, beliau menanggung rasa sedih yang luar biasa, namun ada rasa optimis, mudah-mudahan orang Taif bisa menerima. Ketika datang ke sana, di luar dugaan, ternyata respon dari masyarakat Taif justru menolak dengan keras dakwah Nabi SAW. Bukan hanya tolakan dengan lisan, namun bahkan mereka, orang-orang tua, para pembesar kota Taif, ya, menyuruh anak-anak dan orang-orang yang ada di Taif pada saat itu melempari Nabi SAW dengan batu sehingga beliau berdarah-darah. Sampai disebutkan kaki beliau itu, ya, ketika menapak di sendalnya itu lengket, saking banyaknya darah yang mengalir di kakinya Sayyidina Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan kondisi itu, ya, ternyata menjadikan Nabi justru semakin sedih. Ditolak di Mekah, kedua orang yang selama ini mencintai, mensupport, meninggal dunia untuk selama-lamanya. Di Taif ketika ada harapan, namun ternyata pupus, justru respon negatif, bahkan lemparan batu yang beliau dapatkan, ya, sampai terusir dari Taif. Beliau beristirahat di sebuah kebun kurma. Tentu ini menjadikan Nabi akhirnya semakin bersedih, semakin terpukul. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan tinggal diam melihat orang, manusia yang paling dia cintai dalam kondisi terpuruk, hingga akhirnya Allah memberikan, ya, karunia, memberikan nikmat yang besar, memberikan hiburan yang luar biasa kepada Nabi SAW, berupa diperjalankan Nabi dengan perjalanan yang sangat istimewa. Perjalanan itu kita kenal dengan peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Peristiwa itu terjadi tentu karena atas dasar Allah ingin memberikan kemuliaan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena saking terpuruknya Nabi, ya, Allah yang langsung turun tangan untuk memberikan pembelaannya kepada orang yang dia cintai, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa itu ada dalam surat Al-Isra ayat pertama. Sebagaimana tadi di rakaat pertama kami bacakan, ya, kami bacakan di salat tadi surat Al-Isra. Kita baca sama-sama surat Al-Isra ayat pertama, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Surat ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah dinamakan dengan peristiwa besar itu. Ya, peristiwa apa itu? Isra dan Mi'raj. Maka surat ini dinamakan dengan surat Al-Isra. Surat ini dimulai dengan tasbih subhana. Kalimat tasbih bukan kalimat biasa. Dia maknanya adalah tanzihullahu ta'ala an kulli ma la yaliqu bijalali. Maknanya adalah mensucikan Allah dari segala sesuatu yang tak layak bagi kemuliaannya. Karena itu kalimat tasbih menjadi istimewa dalam Islam. Ketika kita ucapkan, walau sangat singkat dan sederhana, namun pahalanya besar luar biasa. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis yang sahih, kalimatani khafifatani, dua kalimat yang sangat ringan fil lisan, diucapkan di lisan, thaqilatani fil mizan, namun sangat besar timbangan pahalanya di akhirat kelak. Dua kalimat itu adalah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Tasbih, ya. Ketika tasbih diucapkan, maka kita pun disunahkan, ya, untuk menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang betul-betul maha suci terhadap segala sesuatu yang tidak layak bagi kemuliaannya. Makanya kalau ada ayat yang bunyi ada tasbihnya, kita disunahkan membalas dan berzikir subhana rabbiyal a'la. Ketika surat Al-A'la dibaca, sabbihisma rabbikal a'la, maka kita menjawabnya subhana rabbiyal a'la. Kalimat tasbih digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerangkan sesuatu yang besar, yang dahsyat, yang kadang sulit diterima oleh logika manusia. Sebagaimana dalam surat Al-Isra, ketika Allah ingin menjelaskan tentang peristiwa besar, perjalanan yang sangat luar biasa, perjalanan Isra dan Mi'raj, yang kalau dinalar oleh logika manusia biasa tak akan mampu, tak akan sampai, tak akan kuat daya logika kita menalarnya. Makanya Allah mulai dengan kalimat tasbih, subhana, maha suci zat yang memperjalankan hambanya. Makanya kalau kita melihat sesuatu yang dahsyat luar biasa, kita pun mengucapkan salah satu zikirnya apa? Subhanallah. Kan gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang kita takjub, jangan lupa ucapkan subhanallah. Yang indah, yang cantik, subhanallah. Yang bapak-bapak jangan sepasingi, ya, lihat cewek cantik subhanallah. Nah, jangan. Itu ada motif lain. Jadi kalimat tasbih itu kalimat yang luar biasa, ya. Subhana. Makanya di sini Imam Al-Qurtubi menyebut riwayat dari Talha ibnu Ubaidillah Al-Fayyad bahwa Nabi SAW bersabda, apa makna tasbih? Subhanallah, beliau berkata, tanzihullah min kulli su', mensucikan Allah dari segala sesuatu yang buruk. Maka itu kalimat tasbih sangat istimewa dalam Islam.
Subhanalladzi asra, maha suci zat yang asra. Asra ini maknanya adalah wa huwas sayru bil laili khasatan, yaitu diperjalankan di malam hari. Jadi Bapak Ibu, kalimat asra inilah yang kemudian kita kenal dengan Isra. Isra ini adalah kata asra. Asra bi'abdihi. Asra itu diperjalankan, bukan berjalan dewek. Nabi SAW melakukan perjalanan itu bukan karena keinginan Nabi sendiri, bukan Nabi yang melakukannya, bukan dengan kekuatan dan kehebatan Nabi, tapi karena kuasa Allah, karena kehendak Allah. Maka bunyi ayatnya Subhanalladzi asra, maha suci zat yang memperjalankan. Beda ya, memperjalankan dengan berjalan. Kalau berjalan berarti dewek, berjalan tuh berarti dia sendiri yang berjalan. Tapi kalau memperjalankan berarti ada yang menjadikan dia berjalan. Nah, peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah peristiwa yang bukan Nabi yang melakukan, tapi itu karena Allah yang melakukan dan berkehendak. Sehingga tidak heran kalau peristiwa ini menjadi peristiwa iman, ya, peristiwa besar yang sekali lagi sulit dijangkau oleh logika manusia. Kalimat asra atau isra sebenarnya itu sudah cukup menjadi makna diperjalankan di malam hari. Sebenarnya sudah selesai. Isra itu diperjalankan di malam hari. Namun menariknya dalam ayat ini Allah tambah kalimat malam dengan bunyi lailan. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Lail itu apa arti lail? Malam. Padahal kata asra itu sudah cukup mewakili diperjalankan di malam hari. Kenapa kemudian ditambah lailan? Nah, para ulama kita menjelaskan isyarat atau ayat atau kata yang bunyi lailan ditambah itu ada tujuannya, ada maknanya. Apa maknanya? Maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi pada waktu malam, dan malamnya itu hanya beberapa saat saja, tidak lama. Makanya bunyi ayatnya asra bi'abdihi lailan, ditambah kata lailan tanpa alif lam, itu menunjukkan bahwa durasi malamnya itu singkat. Tidak semalam suntuk, tidak dari habis maghrib sampai subuh, ya, tapi waktunya singkat, menunjukkan betapa dahsyatnya perjalanan malam itu, ya, sampai-sampai dengan waktu yang singkat Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadikan peristiwa itu begitu dahsyatnya ketika dilakukan, ya, terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian di ayat itu ada bunyinya bi'abdihi, maha suci zat yang memperjalankan hambanya. Apa makna hambanya di sini? Siapa yang dimaksud? Siapa yang diperjalankan hambanya ini? Siapa maksudnya? Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini Bapak Ibu ada hikmah yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala ingin berikan pesan buat kita semua. Sebagaimana dalam tafsir Al-Wasit Syekh Muhammad Sayyid Tantawi rahimahullah, beliau menuliskan Allah sengaja menyebutkan Nabi Muhammad dengan kata hamba, tidak langsung nama. Kan sebenarnya bisa saja Allah nyebut langsung nama, Subhanalladzi asra bi Muhammadin lailam minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Tapi tidak nyebut nama, Pak. Hanya menyebutkan hamba. Kenapa? Litashrifi wat takrim, untuk menjelaskan kemuliaan dan keagungan
kalimat atau status hamba yang ketika ada pada seorang manusia. Ya, lidalalati ala anna maqamal ubudiyyati lillah huwa asyrafus sifatil makhluqin wa 'azumuha wa ajalluha. Karena status hamba Allah menjadi status yang sangat istimewa yang dapat diraih oleh seorang manusia. Kenapa? Semakin kita menghambakan kepada Allah, semakin mulia kita. Sebaliknya, kalau kita menghambakan kepada selain Allah, maka kita akan semakin hina. Menghambakan kepada jabatan, kita akan semakin hina. Menghambakan kepada harta, kita pun akan semakin hina. Tapi kalau kita menghambakan kepada Allah yang maha mulia, kita pun akan menjadi mulia. Makanya di sini Allah sebut abdihi, asra bi'abdihi, memperjalankan hambanya. Jadi Bapak Ibu, ternyata kalau ingin menjadi mulia, maka berusahalah menjadi hamba Allah. Jangan jadi hamba harta, hamba duit, hamba fulus, ya. Sudah kita mencari harta, mencari uang, akhirnya kita diperbudak oleh harta, diperbudak oleh uang, diperbudak oleh kekuasaan, sampai akhirnya terkadang kita menggadaikan iman, sholat lewat, ibadah tidak terkeruan lagi, ibadah tidak khusyuk. Kenapa bisa terjadi itu? Ternyata alasannya adalah karena dia menghambakan dirinya pada harta, pada uang, pada jabatan, pada tahta, pada wanita, ya. Akhirnya dia hina sehina-hinanya. Karena itu ini menjadi pesan buat kita, kalau ingin mulia maka jadilah hamba Allah. Kenapa di sini disebutkan hamba Allah? Idz law kana hunaka wasfun a'zamu minhu fi hadzal maqam la'abbara bihi. Karena ya, andaikan ada kata yang lebih mulia dari kata hamba Allah, pastilah Allah akan sebut dalam ayat ini. Karena kan kita tahu Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling mulia. Untuk menyebutkan kemuliaan Nabi, satu-satunya atau salah satu cara Allah ingin menyebutkan kemuliaan Nabi Muhammad dengan menyebutkan statusnya sebagai hamba Allah. Bahkan Sayyid Tantowi menyebutkan rahimahullah, andaikan ada sifat lain yang lebih mulia dari hamba Allah ini, maka akan difirmankan Allah. Namun dalam ayat ini Allah sebut hambanya, hamba Allah, sebagai penegasan bahwa yang namanya penghambaan kepada Allah adalah makom tertinggi kita sebagai manusia. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa disebut dengan hamba Allah, tidak langsung nama saja Muhammad, ya, atau nabi begitu, atau rasul? Kenapa tidak disebut begitu? Kenapa disebut hamba Allah, hambanya? Alasan kedua adalah lil isyarati ila taqriri hadhihi al-ubudiyyati lillahi ta'ala wa ta'kidaha hatta la yaltabis maqam al-ubudiyyati bi maqam al-uluhiyah, agar tidak tercampur antara pengagungan kepada Allah dengan pengagungan kepada manusia, ya, agar tidak tercampur antara makom penghambaan kepada Allah dengan makom penghambaan kepada manusia. Kenapa? Karena ada sebagian dari manusia yang menganggap bahwa utusan-utusan Allah itu sebagai bagian dari Tuhan, sebagaimana yang terjadi pada kaum Nasrani yang menganggap Nabi Isa alaihissalam dan mengkultuskan Nabi Isa dengan berlebihan, yang akhirnya menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan atau minimal sebagai anaknya Tuhan. Maka Allah tegaskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan dikultuskan sebagaimana Isa dikultuskan, sehingga mencampur adukan antara penghambaan kepada Allah, antara hamba Allah
ya, dengan penghambaan kepada manusia. Makanya di sini Allah tegaskan bahwa Nabi Muhammad itu adalah hambanya, bukan anaknya, bukan juga Tuhan itu sendiri. Ya, nah, itu kenapa disebut di sini sebagai hambanya, ya, hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka itu dalam hadis Nabi SAW, beliau pernah mengingatkan umatnya agar tidak berlebihan dalam kultuskan Nabi, karena Nabi kan khawatir kalau berlebihan mengkultuskan beliau akan dijadikan Nabi ini sebagai Tuhan. Nauzubillah. Di antara hadis Nabi mengatakan, innama ana abdun, sesungguhnya aku ini hanyalah hamba Allah. Ya, sehebat-hebatnya Nabi, semulia-mulianya Nabi, tetap beliau itu adalah hamba Allah, bukan Tuhan, ya, bukan anak Tuhan, sebagaimana kekeliruan itu terjadi pada orang-orang sebelumnya. Baik, Nabi SAW disebut sebagai hamba Allah karena sekali lagi Nabi menjadi manusia yang paling utama, ya. Karenanya dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menyebut hambanya itu, menyebut Nabi Muhammad sebagai hambanya. Di antaranya dalam peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian dalam dakwah Nabi juga pernah disebut hamba Allah. Disebutkan dalam ayat wa annahu lamma qama abdullah yad'uhu, hamba Allah. Begitu juga ketika ada tantangan dari Allah kepada manusia untuk, ya, menyamakan Al-Quran atau wahyu yang turun kepada Nabi, maka Allah pun menyebut hambanya. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina, kalau kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami. Hamba kami yang dimaksud siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci zat yang memperjalankan hambanya di malam hari, lailan, malam yang singkat. Dari mana? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perjalanan hebat dan luar biasa itu dimulai di Masjidil Haram. Di mana itu? Mekah Al-Mukarramah. Ternyata awal Isra dan Mi'raj Nabi itu dimulai dari Masjidil Haram. Ada satu riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi suatu malam pernah tidur di salah satu rumah sepupu beliau bernama Ummu Hani. Ummu Hani ini anak perempuannya Abu Thalib. Nah, ketika beliau bangun dari tidurnya pergi ke Masjidil Haram, pada saat itulah terjadi, ya, peristiwa besar ini. Dimulai dengan didatangi oleh Jibril alaihissalam, ya. Kemudian ada malaikat yang membelah dada beliau, mengeluarkan hati beliau, membersihkannya, kemudian dikembalikan lagi agar beliau lebih siap untuk diperjalankan di malam hari itu. Setelah selesai, beliau kemudian diberikan satu kendaraan yang super canggih, ya, yang super cepat, yang disebutkan dalam hadis bentuknya seperti hewan, berwarna putih, lebih pendek dibandingkan kuda, lebih tinggi dibandingkan dengan keledai, ya. Dia bersayap, kalau melangkah sekali langkahnya sejauh matanya memandang, sekali langkah. Hewan itu dikenal dengan nama buraq. Nama buraq. Kalau dalam beberapa gambar, ya, kita sering melihat ada yang menggambar, melukis buraq itu dengan badan kuda, punya ekor,
punya sayap, kepalanya wanita. Nah, wanita cantik, betul gitu ya? Pernah ya dengar itu? Pernah lihat kan? Kami juga ada dulu di dusun, ditaruh situ. Apa dia juga nih, Pak? Itulah buruk Nabi waktu Isra Mi'raj. Nah, ingat betul saya ya. Nah, wajahnya putih. Entah kalau orang Afrika barangkali wajahnya agak hitam barangkali ya. Nah, yang itu sebenarnya hanya sebatas imajinasi yang diambil dari riwayat yang menyebutkan tentang kondisi atau fisik buruk. Untuk tepatnya bagaimana buruk itu wallahu a'lam, karena hewan ini diambil dari surga. Hewan ini hewan gaib. Kalau bapak ibu berusaha mencari di mana hewan ini hidup, tidak akan ketemu sampai hari kiamat, karena memang bukan hewan yang ada di muka bumi. Kalau kudo banyak, kalau himar atau keledai banyak juga, tapi kalau buruk tidak akan ketemu. Yang ada dulu maskapai yang namanya maskapai buruk, ada ya kalau nggak salah. Nah, tapi kecepatannya tentu berbeda. Nah, buruk ini adalah hewan tunggangan gaib yang hanya Allah Subhanahu wa taala tahu. Kita hanya diberikan informasi tadi. Dia rendah ya, tidak setinggi kuda pada umumnya. Tidak juga dia lebih tinggi dibandingkan dengan keledai. Kemudian warnanya putih, kalau jalannya cepat luar biasa sampai ketika dia lewat itu ya tentunya melebihi kecepatan. Kalau sekarang kan yang paling cepat apa tuh? Yang paling cepat di muka bumi ini kecepatan cahaya 300 km 3000 ya, atau 3000 km per detik kecepatan cahaya tuh Pak, 3000 km per detik. Kalau kita hitung-hitung ya secara kasar, berarti kecepatan buruk ini membawa Nabi SAW ke Masjidil Aqsa Palestina, naik ke Sidratul Muntaha, menembus 7 langit, balik lagi ke bumi, cuman beberapa waktu saja di malam hari. Maka bisa dipastikan kecepatan buruk ini melebihi kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya tadi 3000 km per detik. Bagaimana kecepatan buruk? Itu luar biasa. Bahkan ya ada riwayat menyebutkan Nabi kan dari tempat tidurnya, ketika beliau bangkit dari tempat tidurnya, diperjalankan Isra Mi'raj ke Palestina, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, balik lagi, itu disebut tempat Nabi tidur tadi masih hangat. Nah, bayangkanlah kita duduk, duduk sini. Nah, kita berlari dari duduk sini, kalau masih hangat tempat duduk nih, berarti tidak lama kan? Nah, itu yang terjadi. Bayangkan. Itu kalau kita nalar menggunakan logika, itu tidak atau bahkan sulit untuk diterima. Makanya yang melihat peristiwa ini bukan logika kita, bukan pikiran akal kita, tapi yang melihatnya adalah iman. Sehingga peristiwa besar dan dahsyat ini kalau dilihat dari iman, maka kita pasti akan beriman dan meyakini hal itu terjadi karena kuasa Allah. Idza aradallahu syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Bagi Allah mudah kalau berkehendak, Pak. Jangan Isra Mi'raj, lebih dari itu saja Allah mampu. Walaupun ya Imam Mutawalli Sya'rawi rahimahullah mengatakan peristiwa Isra Mi'raj ini adalah mukjizat terbesar kedua Nabi setelah mukjizat Al-Quran, karena memang dahsyat luar biasa. Nah, ditambah lagi Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina, biasanya perjalanan paling cepat itu antara 40 hari sampai 50 hari, sebulan, 2 bulan baru nyampe. Ini Nabi hanya beberapa saat saja di malam hari, singkat. Anda bayangkan. Makanya pas setelah selesai itu, besoknya Nabi menyampaikan kepada umat yang tidak percaya dengan Nabi makin tidak percaya, yang ragu-ragu kepada Nabi padahal dia muslim, dia murtad. Namun yang muslim, yang imannya betul-betul murni karena Allah, ketika mendengar peristiwa itu dari Nabi Muhammad, maka dia menyatakan keimanannya tanpa ada ragu sedikit pun.
sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Sejak saat itulah Abu Bakar tuh gelarnya Siddiq. Karena Siddiq itu artinya mempercayai, segera mempercayai. Ketika dia dikabarkan, Abu Bakar dikabarkan bahwa ada peristiwa Isra Mi'raj kepada Nabi Muhammad, kata Sayyidina Abu Bakar apa? Di saat orang banyak yang murtad, di saat orang makin tidak percaya kepada Nabi, Abu Bakar mengatakan apa? Kalau memang itu yang dikatakan oleh Muhammad, aku percaya bahwa itu betul-betul terjadi. Makanya disebut dengan Siddiq, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Gitu. Nah, ya, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, ke Palestina. Nah, yang di Palestina ini tentu Al-Aqsa yang Allah sebut berdampingan dengan Masjidil Haram. Apa maknanya? Ya, Syekh Yusuf Al-Qardawi rahimahullah, beliau menjelaskan kenapa Masjidil Aqsa ini disebut setelah Masjidil Haram, agar kita tidak melupakan keistimewaan Al-Aqsa sebagaimana kita memuliakan Masjidil Haram. Padahal Bapak Ibu, kalau Allah berkehendak, cukup Isra Mi'raj itu, Allah mau Bapak Ibu, Isra Mi'raj itu tidak perlu ke Al-Aqsa Palestina. Cukup dari Masjidil Haram naik menembus 7 langit sampai ke Sidratul Muntaha, selesai. Kenapa kemudian harus Isra dulu ke Al-Aqsa, Masjidil Aqsa? Karena Allah ingin agar kita sadar bahwa Al-Aqsa, Masjid Al-Aqsa ini adalah tempat yang Allah muliakan sebagaimana Allah muliakan Masjidil Haram. Itu, ya. Karena Allah berkehendak di Mekah cukup Masjidil Haram, selesai Isra Mi'raj. Tapi Allah ingin sekali lagi kita memuliakan dan tidak lupa terhadap keistimewaan Masjid Al-Aqsa. Dan ingat, Al-Aqsa bagi kaum muslimin ini bukan sesuatu yang biasa. Al-Aqsa adalah kiblat pertama kaum muslimin. Harus diingat, kiblat pertama kita Bapak Ibu kaum muslimin itu waktu sholat ngadapnya Al-Aqsa, belum ke Ka'bah Masjidil Haram. Tahun ke-10 Hijriah ketika Isra Mi'raj ini terjadi, ada kewajiban sholat yang 5 waktu. Ketika sudah kejadian itu 3 tahun sebelum Nabi hijrah, di Mekah sahabat Nabi dan Nabi sendiri kalau sholat ngadapnya ke Masjidil Aqsa Palestina. Jadi kiblat pertama kaum muslimin itu adalah Al-Aqsa. Kalau ibadah, sholat, itu wajah mereka menghadapkan ke Masjidil Aqsa Palestina. Maka disebut dengan Al-Qiblatul Ula, kiblat pertama kaum muslimin. Satu itu. Barulah ketika Nabi hijrah ke Madinah, selama 16 bulan kiblatnya masih di Al-Aqsa. 16 bulan di Madinah setelah selesai hijrah itu masih tetap beliau kiblatnya di Al-Aqsa, sampai kemudian di waktu zuhur di tahun kedua Hijriah, Nabi sedang sholat di masjid namanya Bani Salimah, sedang sholat di situ, sholat zuhur, dapat 2 rakaat, tiba-tiba turun ayat memerintahkan kepada Nabi, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, arahkan wajahmu, arahkan kiblatmu ke Masjidil Haram Ka'bah. Rakaat 3 dan 4 180 derajat dari arah utara menuju arah selatan, kiblatnya akhirnya ke Ka'bah Masjidil Haram. 2 rakaat terakhir ngadapnya ke sana. 2 rakaat pertama tadi ngadapnya Al-Aqsa. Di tempat yang sama, di masjid yang sama, di waktu yang sama, di sholat yang sama, ada 2 kiblat. Maka tempat itu dikenal sampai hari ini dengan Masjid Qiblataini, Masjid 2 kiblat. Nah, kalau Bapak Ibu haji atau umroh biasanya akan berziarah ke masjid itu, namanya Masjid Qiblatain, yang warna putih itu ya. Nah, ngapa disebut Masjid Qiblatain, Masjid 2 kiblat? Karena tadi kisahnya ketika Nabi sholat awalnya di Al-Aqsa, kemudian diganti ke Ka'bah, 2 kiblat sekaligus. Nah, gitu ya. Yang kedua, kenapa Al-Aqsa ini penting? Karena Al-Aqsa ini disebut dengan Thalitsul Haramain, menjadi tanah
mulia yang ketiga setelah tanah Masjid Nabawi dengan tanah Masjidil Haram. Jadi yang disebut Al-Haram itu kan mulia, Pak. Mulia, dihormati, itu kata haram ya. Masjidil Haram itu yang ada di Mekah, oke, yang ada Ka'bahnya. Masjid Nabawi itu disebut dengan Al-Haram yang kedua. Al-Haram pertama di Masjidil Haram Mekah, Al-Haram kedua itu Masjid Nabawi, Al-Haram ketiga itulah Masjidil Aqsa. Makanya kalau sholat di situ beda nilainya dengan sholat di tempat lain. Kata Nabi SAW, as-salatu fil aqsa, fil masjidil aqsa ta'dilu 500 salatin fima adahu atau fima siwahu atau fi ghairihi. Salat di Masjidil Aqsa, sekali salat di sana itu nilainya sama seperti 500 kali salat di tempat yang lain. Jadi kalau kita sholat di Al-Aqsa maghrib sekali, itu sama saja kita sholat maghrib sebanyak 500 kali di Masjid Al-Hakim Palembang. Ya, yang mengalahkan sholat di Al-Aqsa itu cuma 2 masjid. Satu Masjid Nabawi, yang kedua Masjidil Haram. Selain itu tidak ada yang bisa mengalahkan keutamaan sholat di Masjid Al-Aqsa. Walaupun sampai ini hari yang sholat di sana itu sangat-sangat terbatas karena dijaga ketat oleh Zionis Israel. Yang bisa masuk ke sana hanya kaum muslimin yang umurnya 60 ke atas, yang sudah senior. Di bawah 60 tidak diperkenankan sama sekali oleh Zionis Israel, apalagi yang kondisinya sekarang lagi perang. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi ini pesan buat kita semua agar ya Al-Aqsa ini jangan sampai kita lupakan. Ya, tempat para nabi dan rasul, ya, para nabi-nabi terdahulu. Al-Aqsa sebagai kiblat, sebagai pusat ya dakwah tauhid sejak Nabi Ibrahim alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu di Rajab ini ya, kita biasanya di akhir Rajab kita akan diingatkan dengan peristiwa ini, khususnya tanggal 27 Rajab. Di antara ulama ya, ada yang mengatakan kejadian peristiwa Isra Mi'raj ini pada tanggal 27 Rajab. Ini mengingatkan kita agar jangan lupa terhadap Al-Aqsa, alladzi barakna haulahu, yang Allah berkahi di sekelilingnya. Al-Quds yang hari ini terus digali oleh Zionis Israel di bawahnya, yang mereka berkeyakinan bahwa di bawah Al-Aqsa, di bawah Baitul Maqdis itu ada yang namanya Temple of Solomon, Haikal Sulaiman, kuilnya Nabi Solomon, Nabi Sulaiman bagi mereka. Dulu sudah diingatkan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi sejak lama ya, terus digali. Dan na'udzubillah summa na'udzubillah, andai suatu saat betul-betul ya cengkraman Zionis semakin kuat, Gaza di bumi hanguskan, tepi barat mereka kuasai, Al-Quds, Yerusalem yang sekarang Baitul Maqdis, Al-Aqsa yang ada di sana mereka kuasai, bisa saja suatu saat na'udzubillah Al-Aqsa ini kolaps, rubuh, dan mereka ya membangun Haikal Sulaiman, Temple of Solomon ini, dan kita hanya akan mendengar kisah bahwa Masjid Al-Aqsa pernah berdiri di tanah Palestina. Apalagi keturunan kita, anak cucu nanti hanya mendengar kisah, hanya melihat gambar, hanya melihat video, tapi Al-Aqsanya sudah hilang. Nauzubillah summa nauzubillah. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan jangan sampai itu terjadi. Al-Aqsa mudah-mudahan segera bisa dibebaskan kembali ke tangan kaum muslimin. Palestina bisa merdeka. Mudah-mudahan suatu saat kaum muslimin bisa dengan leluasa, dengan khusyuk salat berjamaah di Masjid Al-Aqsa. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu mungkin bisa kami sampaikan karena waktu yang terbatas ya. Kami cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Ya. Silakan. Apa keutamaan sholat sunat duha ketika sholat di Masjid Kuba? Kemudian ada berapa perkara yang menjadi umat Muhammad yang istimewa dibandingkan dengan umat lain sholat duha? Ya. Baik. Fadilahnya sholat duha di Masjid Kuba itu satu kali, apa pahalanya?
Baik. Ya. Pertama yang berkaitan dengan keutamaan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan dengan umat yang lain. Karena Nabi ini merupakan Nabi akhir zaman, Nabi penutup para Nabi dan Rasul yang lain, sehingga umatnya pun mendapatkan keistimewaan berupa diantaranya adalah tidak diperkenankan umat yang lain masuk ke surga sebelum umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke surga. Luar biasa nggak tuh? Ya. Jadi ketika pintu surga dibuka, tidak boleh ada umat yang lain masuk sebelum umatnya Nabi, artinya kita semua ya, insya Allah mudah-mudahan. Nah, itu masuk dulu ke surga. Setelahnya baru umat Nabi Adam, umat Nabi Isa, umat Nabi Musa dan lain sebagainya boleh masuk ke dalam surga. Itu ya, itu diantaranya. Kemudian masalah sholat duha. Ya, sholat duha sebenarnya itu keutamaan pada umumnya adalah untuk bersedekah dari setiap tulang yang ada pada tubuh kita. Ya, di antara tulang tubuh kan ada sedekahnya. Setiap ruas tulang tubuh kita ini ada namanya sedekah. Melalui tasbih, zikir itu sedekah kata Nabi. Dan caranya agar bisa melakukan itu cukup dengan 2 rakaat sholat duha. Di antara keutamaan lainnya adalah sholat duha ini bisa insya Allah memperlancar rizki. Karena di antara doa duha itu apa? Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha-baha'uka. Akhirnya di ujung doa itu apa? Allahumma in kana rizki fis sama. Ya Allah, kalau rizkiku di langit fa'anzilhu, maka turunkan. Wa in kana fil abdi fa'akhrijhu. Kalau dia berada di dalam bumi, dalam tanah, keluarkan. Wa in kana ba'idan faqarribhu. Kalau rizkiku jauh, maka dekatkan. Wa in kana asiran fayassirhu. Kalau dia sulit, maka permudahkan, dan lain sebagainya. Jadi intinya bahwa sholat duha ini memang utama dan luar biasa. Maka kami sarankan Bapak Ibu agar jangan lupa ya terhadap sholat duha, minimal 2 rakaat, maksimal 8 rakaat ya, agar mudah-mudahan insya Allah sholat duha itu akan menjadi kebaikan dan pahala buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mungkin yang bisa kami sampaikan. Kita tutup bersama-sama dengan lafal hamdalah dan doa kafatul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.